ada kendala, masih banyak kendala, Pak. Jadi kendala sekarang ini adalah data sebenarnya. Data. Jadi kalau kita melihat data itu kan kita menggunakan data di DKS data terpadu kesejahteraan sosial yang di Kemensos itu. Nah, ternyata memang errornya masih besar. Nah, sekarang ini yang kita upayakan adalah, dan juga sekarang data itu tidak ada perenggingan. Karena kan memang sasaran kita kan di desil 1 dan desil 2. Nah, kemarin kita juga mulai mencoba mengolah data BKKBN. Dan sekarang kita menggunakan prosedur, begitu setelah data sasarannya ketemu, kita kembalikan kepada komunitas di desa untuk diverifikasi validasi di desa. Biasanya kan, Pak Kepala Desa, ini adalah data sensus yang sudah kita olah dan kita sudah petakan 1, 10, 20% terbawah. Coba tolong dicek di desa itu, ada nggak yang lebih miskin dari ini? Kalau ada, tolong dimasukkan dan mengurangi yang atas. Nah, itu kita mencoba dengan pendekatan seperti itu. Apakah itu masih ada error? Masih, Pak. Contohnya masih banyak juga penduduk yang nggak punya NIK. Nah, kalau seandainya 2024 belum selesai gimana? At least sampai 2024 pasti ada kabupaten kota yang akan selesai. Yang kedua, positifnya adalah kita menggunakan sebagai lesson learn. Kita punya BISPRO yang benar. Ini kan BISPRO-nya kan sekarang carut-marut nih, Pak. Yang Pemda kemana, yang pusat kemana, ini kemana. Nah, jadi 2022 sampai 2024 itu kan kita akan mencoba supaya ada benar-benar bisnis proses yang proven untuk penanganan perlinsos. Di situ, baik datanya maupun instrumennya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana ke depan? Apakah pasti nol? Ya belum tentu nol, karena kan perang Rusia Ukraina ini kan, kalau saya belajar dari Pak Rudi yang makro nih, ini kan dampaknya luar biasa. Sedikit ke makro nih, otomatis harga-harga naik. Kan elastisitas harga misalnya kan cukup tinggi Pak Rudi ya. Jadi begitu kalau harga beras naik, harga BBM naik, itu kan artinya menambah kemiskinan, kan banyak rentan miskin. Nah, jadi ini yang dinamika. Yang kedua adalah yang namanya manusia itu data tiap hari berubah. Setiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang meninggal. Nah, itu juga uniknya dan seninya ngurusi kemiskinan. Setiap hari ada yang nambah orang miskin, setiap hari ada yang keluar. Nah, kok harus nol? Kita harus mempunyai target yang clear untuk membuat roadmap. Di Malaysia dan tadi Singapura kan masih 0, something lah. Nah, kalau kita mungkin sudah di bawah 1, kita anggap misalkan 40% kabupaten kota sudah melakukan, sudah sangat bagus sebenarnya. Nah, jadi bagaimana instrumennya? Instrumen kita juga terus terus mencoba uji mana yang paling baik. Nah, kemudian kalau itu sudah jadi, itu menjadi semacam acuan bagi siapapun yang akan menjalankan program itu, dan arahnya sudah sudah jelas kemana kalau akan terjadi misalkan shock krisis 98 atau misalkan shock krisis. Mudah-mudahan tidak ada krisis lagi dengan perang Rusia Ukraina ini kan, karena kan dampaknya kan harga naik, kemudian kita sekarang PPN naik 1%, kemudian minyak goreng naik, kemudian kemarin keluar BLT minyak goreng. Jadi tetap ada dalam fiskal itu namanya respon kebijakan. Respon kebijakan untuk merespon kebijakan yang membuat penambahan kemiskinan. Contohnya kemarin BLT minyak goreng. Jadi BLT Migor keluar pada saat ternyata pemerintah tidak bisa menahan HET. Minyak goreng naik, artinya pada saat minyak goreng naik, inflasi naik, artinya kan ada beberapa teman-teman atau penduduk yang tidak beruntung jatuh ke kemiskinan. Nah, kita berikan bantalan safety net-nya dengan BLT Migor dan lain sebagainya.